Welcome back to Blind Spot. Hari ini kita akan membahas 3 cara simple, 3 cara sederhana untuk menjadi orang yang bodoh. Tujuan kita adalah menjadi orang terbodoh di Indonesia. But sebelum kita lanjut, harus aku disclaimer dulu bahwa kebodohan yang aku maksud dan orang bodoh yang nanti aku sebut di konten ini bukan merujuk pada bodoh secara intelektual atau bodoh secara kecerdasan secara umum, bodoh secara IQ, bukan. Sekali lagi bukan. Bodoh yang aku maksud adalah bodoh dalam cara berpikir. Dan ini adalah hal yang sangat unik di Indonesia karena kebodohan dalam cara berpikir itu ada banyak sekali dan kita nggak pernah berhenti menemukan kebodohan-kebodohan baru di Indonesia. Dan menurut kami ini layak untuk di breakdown dan menjadi panduan buat kita semua yang ingin menjadi. Salah satu yang menginspirasi kami untuk membuat konten ini adalah ada postingan story WA dari seseorang yang mengupload di story WA-nya hasil Google dia yang menyebutkan jaket pengaman di pesawat. Lalu captionnya, satu pesawat pada gak mikir apa gunanya ini, hehe. Lagian juga jatuh di air kan, bisa juga keluar di jendela darurat. Sumpah tolol banget. Gak lama setelah itu dia update story berikutnya. Banyak yang salah paham dengan menunjuk ke story sebelumnya. Gua tahu gua salah, tapi harusnya mikir. Kan pas di udara masih bisa lompat darurat. Lagian kan udah ada jaket, misalnya lompat di jendela darurat. Lagian jatuh di laut bukan di darat. Harusnya satu pesawat memikirkan gitu, bukan teriak-teriak. Dengan level kebodohan yang semacam ini, menurutku akan tidak fair kalau kita tidak bahas secara fair. Dengan kebodohan selevel ini akan sangat sulit untuk bisa bersaing dan menjadi orang yang lebih bodoh dari dia gitu. Maka dari itu aku membuat buku panduan atau video panduan gimana cara menjadi orang yang paling bodoh di Indonesia. Di Indonesia bukan cuma banyak, tapi orang-orang bodoh ada berbagai macam. Ada orang bodoh dan bahagia, ada orang bodoh dan menderita, ada orang bodoh dan bangga, dan ada juga orang bodoh yang terkenal. So, spektrumnya luas banget di kebodohan ini, dan kebodohan itu nggak ada batasnya ya. Plus satu lagi, jika kamu benar-benar berdedikasi untuk menjadi orang bodoh, aku kasih tahu kamu bahwa bersaing di kebodohan di negara kita itu sangat-sangat kompetitif. Karena kalau menjadi pintar, kamu butuh pintar sedikit di atas rata-rata, kamu udah dianggap orang-orang jauh lebih pintar dari kebanyakan orang. Tapi kalau dalam hal kebodohan, kamu udah merasa bodoh banget pun, jangan kaget kalau ada orang yang akan jauh lebih bodoh dari kamu. Karena di sini sangat ketat sisi persaingannya. Oleh karena itu aku merasa butuh panduan untuk menjadi orang terbodoh di Indonesia. So here's 3 small steps, 3 step sederhana untuk menjadi orang yang bodoh. Step yang pertama, jangan terlalu lama dalam mengambil kesimpulan. Orang bodoh cepat dalam mengambil kesimpulan. Tidak seperti teman-teman kita orang pintar, mereka membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama, cenderung lebih butuh effort lebih gitu ya, lebih capek, lebih berpikir pelan-pelan. Jika melihat fenomena, orang pintar akan berpikir apa aja yang menjadi faktor penyebabnya, lalu apa aja yang menjadi alternatif solusinya. Dari solusi-solusi ini akan mereka lawan, akan mereka kritisi sendiri oleh mereka sendiri. Dan sungguh tidak efisien gitu. Udah boros tenaga dan boros pemikiran, boros waktu juga. Orang bodoh harus cepat dalam mengambil kesimpulan. Contoh sederhana. Jika ada teman kamu tiba-tiba datang dan curhat ke kamu bahwa dia sedang mengalami depresi. Padahal kamu tahu bahwa dia kehidupannya baik-baik aja, di keluarga kamu tahu keluarga dia baik-baik aja, secara ekonomi taraf hidupnya juga baik-baik aja, tapi lalu dia curhat bahwa dia sedang depresi. Sebagai orang bodoh, kita harus cepat dalam menemukan kesimpulannya. Berarti dia jelas karena kurang iman. Karena tidak mungkin orang depresi tanpa sebab. Kalau dia semuanya baik-baik aja, berarti salah satu penyebab yang masuk akal adalah dia jelas kurang iman. So, kamu bisa memberikan nasihat tanpa menunggu dia bercerita panjang lebar. Ini menunjukkan betapa hebatnya kamu.
cepat dalam menemukan sumber permasalahan dan solusi. Jadi nasihatnya apa? Suruh dia menjaga sholatnya. Dengan demikian dia pasti akan sembuh dari depresinya. Nggak seperti orang pintar kalau diceritain temennya depresi malah menghabiskan waktu mendengarkan, mengiyakan, menerima perasaannya, ditanya lagi kenapa kamu seperti ini, ada yang bisa aku bantu apa enggak. Terlalu makan waktu. Solusinya sederhana, sholat 5 waktu, dijaga dengan baik, selesai. Step kedua, langkah kedua adalah berkumpullah dengan orang-orang yang sama. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang pendidikan. Misal kamu ambil ekonomi, jangan berkumpul dengan orang-orang psikologi, jangan berkumpul dengan orang-orang hukum. Karena membuat kamu semakin banyak informasi di kepala yang tidak penting. Orang pintar selalu berkumpul dengan orang berbagai macam latar belakang. Dia misal ada orang pintar dari lulusan pondok pesantren, tapi sewaktu setelah keluar dari sana dia berkumpul dengan mantan narapidana, dia berkumpul dengan orang-orang bertato, dengan peminum, dia juga berkumpul. Dia tidak takut terkontaminasi. Orang pintar itu berbahaya. Dia berkumpul dengan orang-orang yang berbeda. Kita sebagai orang bodoh harus benar-benar menjaga eksklusivitas kebodohan kita. Jangan sampai karena kita berkumpul dengan orang yang berbagai macam latar belakang, kita punya waktu yang kita alokasikan untuk mempelajari orang lain. Dan ini akan menjauhkan kita dari goal kita untuk menjadi orang terbodoh di Indonesia. Semakin banyak waktu yang kamu alokasikan untuk berkumpul dengan orang-orang yang berbeda dari kamu, yang memiliki wawasan dan pemikiran yang berbeda dengan kamu, membuat kamu semakin bijak. Karena kamu semakin tahu bahwa ternyata hidup tuh gak cuma hitam putih. Itu berbahaya. Karena kamu nanti kehilangan identitas dan jati diri. Nanti kamu gak bisa lagi menyalahkan orang-orang yang udah jelas-jelas salah gitu. Bertato udah jelas salah, ngapain ditemenin? Kalau kamu temenan sama mereka, nanti kamu jadi mengenal hidupnya dan ternyata dia tidak seburuk yang ada di pikiranmu. Akhirnya kamu tidak bisa menyalahkan mereka lagi. So it's a wrong thing to do. Jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang berbeda. Stay with the flocks. Step ketiga dan yang paling penting adalah jangan pernah belajar dari orang lain. Belajarlah hanya dengan pengalamanmu sendiri. Jangan banyak sharing dengan orang lain. Jangan membaca buku, yang berarti buku itu kan pemikiran dan jalan hidup seseorang. Kalau kamu membaca buku berarti kamu mengetahui sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jangan, kamu harus hanya mengandalkan pengalamanmu. Karena apalagi buku itu kebanyakan hanya teori. Kamu harus butuh sesuatu yang real, and that's your experience. Pengalaman adalah guru terbaik. Ingat, oke? Kamu nggak boleh baca buku, kamu nggak boleh membaca apapun yang memperluas wawasan kamu. Karena semakin luas wawasan kamu akan menjadi orang yang bijak. Dan menjadi orang yang bijak berarti kamu tidak bisa menghakimi orang lain lagi. Menjadi orang yang bijak berarti kamu lambat dalam menemukan solusi. Kamu tidak bisa memberi nasihat-nasihat dalam waktu hitungan detik seperti yang kita selalu lakukan di kolom komentar. So, jangan pernah baca buku. Juara doang tapi blank victim. Nah, itu tadi 3 cara simple untuk menjadi orang terbodoh di Indonesia. Dan aku ingatkan sekali lagi, di dunia ini ada sangat banyak orang bodoh. Dan kebodohan levelnya ada banyak. Kita gak bisa berhenti di bodoh yang setengah-setengah. Kalau kamu bodoh setengah-setengah, kamu gak bisa terkenal. So, jika kamu sudah berhasil menjadi orang yang bodoh, aku harap jangan pernah video ini berhenti di kamu. Kamu harus selalu menjadi orang bodoh dan menginspirasi kebodohan-kebodohan yang lain. Karena kita sebagai orang bodoh harus selalu bahu-membahu dan meningkatkan kompetisi yang sehat di antara kita supaya kebodohan di Indonesia bisa semakin maju. Jangan pernah berhenti berdebat. Keep doing that di kolom komentar. Selalu berdebat. Dan kalau kamu merasa ada perdebatan yang susah, ada perdebatan di kolom komentar yang menurutmu orang itu terlalu pintar, dia pakai argumen-argumen yang logis dan masuk akal dan based on data, based on riset, jangan hiraukan. Fokus ke orangnya, serang aja orangnya. Alah percuma pinter tapi nggak rajin sholat. Thank you very much. Klik 1 untuk kami. Oh iya, klik 1 untuk kami.
penjara, Za, kita bangsat, Za. Jangan yang Enggak ini, Za.